Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada mata kuliah Sains dalam Al-Quran. Oke, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Kelompok kami merupakan kelompok 4 yang beranggotakan Zeni Putri Aisyah dan saya sendiri Faidatus Abidah. Pokok bahasan dari presentasi kami, yang pertama ada fisiologi makhluk hidup, yang kedua peredaran darah, yang ketiga produksi susu, yang keempat manfaat sujud, yang kelima cara otak bekerja, dan yang keenam bentuk dan komposisi tulang dan terakhir peredaran udara dalam tubuh. Yang pertama, fisiologi makhluk hidup. Fisiologi atau ilmu faal, dibaca faal, adalah salah satu dari cabang-cabang biologi yang mempelajari berlangsungnya sistem kehidupan. Istilah fisiologi dipinjam dari bahasa Belanda, physiology, yang dibentuk dari dua kata Yunani kuno. Physis berarti asal-usul atau hakikat, dan logia yang berarti kajian. Istilah faal diambil dari bahasa Arab, berarti pertanda, fungsi, kerja. Fisiologi merupakan ilmu yang mempelajari fungsi normal tubuh dengan berbagai gejala yang ada pada sistem hidup serta pengaturan atas segala fungsi dalam sistem tersebut. Fakta tentang fisiologi makhluk hidup telah disebutkan dalam Al-Quran yang diturunkan lebih dari 1400 tahun yang lalu, yang dibuktikan tepat oleh para saintis hari ini. Memandang definisi fisiologi yang luas, mencakupi objek kajiannya meliputi manusia, hewan, dan tumbuhan yang mempelajari fungsi fisika dan kimia dari biomolekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme secara keseluruhan. Yang kedua, peredaran darah. Sistem peredaran dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan, atau diendapkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk mengarahkan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke seluruh jaringan. Al-Quran telah menceritakan sistem peredaran darah. Sistem pengaliran darah yang tiada tandingannya telah tercatat dalam Al-Quran beribu tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Hai manusia, apakah yang telah memperdayakan kamu berbuat durhaka terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah, yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang dalam bentuk apa saja yang Dia kehendaki. Dia menyusun tubuhmu." Quran Surat Al-Infitor ayat 6-8. Bercerita mengenai darah, darah merupakan cairan dan tidak pernah gagal melakukan tugas dan tanggung jawabnya. Darah tahu setiap bahan yang dibawanya, apa kegunaannya, dan kemana perlu diantar. Sebagai contoh, darah tidak keliru membawa karbon dioksida ke sel yang diambilnya dari sel lain sebagai bahan buangan. Darah selalu memberi sel oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Yang ketiga, produksi susu. Al-Quran diturunkan 600 tahun sebelum ilmuwan Muslim Ibnu Nafis menggambarkan tentang peredaran darah, dan 1000 tahun sebelum William Harvey membawa pengetahuan ini ke dunia barat. Sekitar 13 abad sebelum diketahui apa yang terjadi di dalam usus, untuk memastikan organ tubuh mendapatkan nutrisi dari proses penyerapan dan pencernaan, sebuah ayat dalam Al-Quran menjelaskan sumber konstituen susu sesuai dengan pengertian ini. Untuk memahami ayat Al-Quran tentang konsep di atas, penting untuk diketahui bahwa ada reaksi kimia yang terjadi di dalam usus. Dari sana, zat yang diekstrak dari makanan masuk ke aliran darah melalui sistem yang kompleks. Ada kalanya melalui hati, tergantung pada sifat kimianya. Darah kemudian mengangkut hasilnya ke semua organ tubuh, diantaranya adalah kelenjar susu sebagai penghasil susu. Sederhananya, zat-zat tertentu dari usus masuk ke dalam pembuluh pada dinding usus itu sendiri, dan zat-zat ini kemudian diangkut oleh aliran darah ke berbagai organ. Konsep ini harus benar-benar dipahami jika kita ingin memahami ayat berikut dalam Al-Quran.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lakum fil an'ami la'ibratan nasqikum mimma fi butunihi min baini farsin wa damin labanan khalisan sa'igan lisyaribin. Artinya, dan sesungguhnya pada binatang ternak itu terdapat pelajaran bagi kami. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya, berasal dari konjungsi antara isi usus dan darah, berupa susu yang bersih yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Yang keempat, manfaat sujud. Sujud merupakan wujud nyata dari penghormatan dan pengagungan seorang hamba kepada Tuhannya. Dalam posisi sujud terkandung makna penyerahan diri yang luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang termanifestasi dalam kesadaran dan kemauan seorang hamba untuk meletakkan kepalanya, bagian tubuh yang paling mulia, di atas tanah yang terletak di bawah dan selalu terinjak-injak. Ia harus meletakkan dahi atau kepala itu di tempat sujud yang membuat kepala itu harus sejajar dengan kaki. Ini mengandung arti bahwa setiap orang beriman harus mengembangkan sikap dan perilaku rendah hati, tawaduk di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhadap sesama manusia, serta menghindarkan diri dari kesombongan. Oleh karena itu, wajar jika dinyatakan bahwa sujud merupakan saat-saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya. Sehingga dalam keadaan bersujud ini, jika ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya doanya itu akan dikabulkan olehnya. Sebagaimana ditegaskan oleh sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsirul du'a. Rawahu Ahmad wa Muslim wa ghairuhuma. Artinya, saat yang paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika ia sedang dalam keadaan bersujud, maka perbanyaklah doa ketika sedang bersujud. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan lain-lain. Manfaat sujud bagi kesehatan manusia. Posisi sujud menjadikan aliran getah bumi dapat dipompa ke bagian leher dan ketiak secara optimal. Yang kedua, posisi sujud menjadikan posisi jantung berada di atas otak, yang hal itu menyebabkan darah kayak oksigen bisa mengalir maksimal ke otak. Yang ketiga, postur dan posisi sujud dalam sholat diyakini sebagai posisi olah tubuh ideal yang sangat bermanfaat untuk menghindarkan wasir. Yang keempat, khusus bagi kaum wanita, posisi rukuk dan sujud memiliki manfaat bagi kesuburan dan kesehatan organ kewanitaan, serta dapat memudahkan proses persalinan bagi kaum wanita dalam posisi sujud saat pinggul dan pinggang terangkat melampaui kepala dan dada, maka otot-otot perut berkontraksi penuh. Kondisi ini melatih organ di sekitar perut untuk mengejan lebih dalam dan lama. Ini menguntungkan wanita karena dalam persalinan dibutuhkan pernapasan yang baik dan kemampuan mengejan yang mencukupi. Yang kelima, cara otak bekerja. Otak adalah organ tubuh manusia yang posisinya ditempatkan Tuhan secara terhormat di bagian atas tubuh manusia dan terlindungi dengan kokoh di bagian dalam tengkorak kepala. Posisi otak ini merupakan simbol yang menunjukkan bahwa manusia lebih mulia daripada makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Misalnya, hewan yang lokasi dan posisi otaknya sejajar dengan bagian tubuh dan tempat menyimpan dan mengeluarkan kotorannya. Muhammad Izzuddin Taufik mengatakan, bagian tubuh yang paling ambigu yang masih menyelimuti tubuh manusia adalah otak, karena ia merupakan tempat berpikir yang berkaitan dengan roh atau jiwa, sedangkan roh atau jiwa itu merupakan sesuatu yang ambigu. Maka tidak heran jika ada yang menyamakan makna antar otak dan akal, begitu juga yang membedakannya. Otak adalah organ tubuh yang bukan hanya manusia, binatang pun memilikinya. Ketika otak bekerja, salah satunya adalah berpikir, maka otak yang bekerja atau berfungsi tersebut disebut akal. Otak reptil sang penjaga. Yang pertama, mengatur fungsi denyut jantung dan pernapasan. Yang kedua, melindungi seseorang dari bahaya fisik dengan pendekatan, tarik atau lawang. Yang ketiga, pada saat otak reptil aktif,
Orang tidak dapat berpikir, yang berperan adalah insting dan langsung bereaksi. Yang keempat, mengendalikan dunia fisik. Dan yang kelima, otak reptil aktif bila seseorang merasa takut, stres, terancam, marah, kurang tidur, kondisi tubuh lelah. Kemudian otak limbik atau mamalia, sang pengatur. Otak limbik mengatur sistem kekebalan tubuh, hormon, tidur, kebutuhan keluarga, strata sosial, dan rasa memiliki. Kemudian otak limbik mengendalikan dunia emosional dan memori jangka panjang. Setelah itu, neokorteks sang pemikir. Neokorteks bekerja dengan logika, menanggapi dengan pikiran yang beralasan, mengendalikan dunia kreatif. Arus informasi otak dari yang otak reptil kemudian ke otak limbik dan yang terakhir neokorteks. Yang keenam, bentuk dan komposisi tulang-tulang. Tulang adalah struktur hidup yang tersusun oleh protein dan mineral. Tulang berkontribusi pada homeostasis mineral tubuh dan baru-baru ini telah ditemukan untuk berpartisipasi dalam regulasi endokrin metabolisme energi. Jaringan tulang memiliki kemampuan sebagai tempat penyimpanan mineral, khususnya kalsium, dan hampir sebagian besar berupa kristal hidroksiapatit. Bahan tersebut yang membedakan tulang dengan jaringan ikat lainnya, termasuk tulang rawan. Menurut klasifikasi, berdasarkan bentuknya tulang dibedakan menjadi 5 di antaranya adalah yang pertama tulang panjang. Tulang panjang merupakan tulang yang mempunyai panjang lebih besar daripada lebarnya dan ujung-ujung tulang terdapat tulang spongiosa yang dikelilingi tulang kompakta. Yang kedua, tulang pendek. Tulang pendek banyak terdapat di regio scarpal, di antaranya adalah scaphoidum dan oslugnathum. Pada tulang ini tersusun atas tulang spongiosa yang diliputi oleh tulang kompakta. Yang ketiga, tulang pipi. Scapula, os frontal, dan os parietal merupakan tulang jenis ini. Terdiri atas lapisan tipis tulang kompakta yang disebut tabula dan dipisahkan oleh selaput tipis tulang spongiosa yang dinamakan diploid. Yang keempat, tulang irregular. Tulang irregular merupakan tulang yang tersusun atas selaput tipis tulang kompakta dan di dalam terdapat tulang spongiosa. Contoh tulang jenis ini adalah os cranial, os vertebrae, dan os coxae. Yang terakhir, tulang sesamoid. Tulang sesamoid adalah tulang kecil yang dijumpai pada daerah tendo-tendo tertentu. Tulang sesamoid yang terbesar yaitu patella, yang ada pada tendo musculus quadriceps femoris. Tulang sesamoid berfungsi merubah arah tarikan tendo dan mengurangi friksi pada tendo. Struktur tulang. Secara garis besar, tulang dikenal ada 2 tipe, yaitu tulang korteks atau kompak dan tulang trabecular rongga atau spongious cancellous. Bagian luar dari tulang merupakan tulang padat yang disebut korteks tulang dan bagian dalamnya adalah tulang trabecular yang tersusun seperti bunga garam. Tulang korteks merupakan bagian terbesar, 80% penyusun kerangka, mempunyai fungsi mekanik, modulus elastisitas yang tinggi, dan mampu menahan tekanan mekanik berupa beban, tekukan, dan puntiran yang berat. Tulang korteks terdiri dari lapisan padat kolagen yang mengalami mineralisasi, tersusun konsentris sejajar dengan permukaan tulang. Tulang korteks terdapat pada tulang panjang, ekstremitas, dan vertebra. Tulang spongiosa atau cancellous atau trabecular mempunyai elastisitasnya lebih kecil dari tulang korteks, mengalami proses resorpsi lebih cepat dibandingkan dengan tulang korteks. Tulang spongiosa terdapat pada daerah metafisis dan epifisis tulang panjang serta pada bagian dalam tulang pendek. Secara makroskopis, tulang dibedakan menjadi wufund dan lamella bone. Wufund adalah bentuk tulang yang paling awal pada embrio dan selama pertumbuhannya terdiri dari jaringan kolagen berbentuk irregular. Setelah dewasa, wufund diganti oleh tulang berlapis atau lamella bone yang terdiri dari tulang korteks dan trabecular.
Komposisi tulang. Unsur yang membentuk tulang terdiri dari mineral anorganik sebesar 65%, matriks organik sebesar 35%, sel osteoblast, osteoklas, osteosit, dan air. Komponen matriks tulang korteks dan trabekula tersusun atas matriks organik dan anorganik. Komponen anorganik merupakan 65% dan seluruh massa tulang, sedangkan komponen organik sekitar 20% dan air sekitar 10%. Kolagen tulang merupakan komponen organik terbesar yang membentuk dan memungkinkan tulang menahan regangan, sedangkan anorganik atau mineral berfungsi menahan beban tekanan. Selanjutnya, peredaran udara dalam tubuh. Manusia mungkin tidak menyadari bahwa sesungguhnya pernapasan merupakan proses yang kompleks. Dalam buku yang membahas tentang keajaiban dunia, Harun Yahya menjelaskan bahwa saluran pernapasan akan membersihkan dan mengatur kelembapan udara yang manusia hirup, sehingga udara yang mencapai paru-paru itu merupakan udara yang bersih. Udara yang bersih kemudian diedarkan melalui pembuluh darah dalam paru-paru untuk diberi asupan makanan bagi sel-sel di seluruh tubuh. Untuk memberi asupan maksud saya. Semua itu terjadi atas kehendak Allah, sebagaimana firman-Nya dalam salah satu ayat yang artinya, dan Dia telah memberikan kepadamu atau keperluanmu dan segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, tidaklah dapat kamu menghinggakannya. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Quran Surah Ibrahim ayat 34. Cara kerja sistem pernapasan. Kerja sistem pernapasan pada manusia melibatkan semua organ pernapasan. Organ-organ ini bekerja sama untuk membantu tubuh dalam pertukaran gas antara paru-paru dan pembuluh darah yang kemudian akan disalurkan ke seluruh bagian tubuh atau diembuskan ke udara. Ketika Anda menarik napas atau disebut dengan inspirasi atau inhalasi, diafragma dan otot-otot di antara tulang rusuk Anda akan berkontraksi dan meluaskan rongga dada sehingga paru-paru bisa mengembang dan terisi udara. Udara masuk lewat hidung dan mulut dan melewati proses penyaringan partikel-partikel kecil oleh rambut-rambut hidung lalu menuju trakea atau batang tenggorokan. Udara dari trakea itu tadi masuk ke paru-paru melewati serangkaian cabang-cabang di paru-paru yang disebut dengan bronkus dan bronchiolus. Kemudian berujung sampai di alveolus. Ketika udara mencapai alveolus, terjadi proses pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida pada pembuluh darah kecil yang bernama kapiler. Oksigen masuk ke dalam kapiler itu, kemudian menampung sel-sel darah merah menuju ke jantung untuk disebarkan ke seluruh tubuh. Di saat yang bersamaan, karbon dioksida masuk dari kapiler ke rongga paru. Setelah pertukaran oksigen dan karbon dioksida selesai, otot diafragma dan tulang rusuk kembali rileks dan rongga dada kembali seperti semula. Udara yang mengandung karbon dioksida pun terdorong dari alveolus menuju ke bronchiolus, bronkus, trakea hingga keluar melalui hidung. Nah, itulah hasil diskusi dari kelompok kami. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya, kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.